Jacqueline, saya akan bantu untuk acara hari ini. Dan saya bersyukur di sini ada, kalau dari saya lihat ya, kebanyakan anak muda ya. Saya bersyukur ada anak-anak muda yang Tuhan bawa untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Dan kita merenungkan satu topik yang masih sangat relevan sampai sekarang gitu ya, apalagi di kalangan anak-anak muda. Dan saya sendiri berdoa supaya kita sama-sama disegarkan kembali oleh Tuhan melalui sharing hari ini. Oke. Dan sebelumnya mungkin saya mau sebelum itu saya menjelaskan beberapa teknis, saya mau mempersilahkan Guru Injil Ronitan supaya kita boleh tahu apa sih sebenarnya Brown Tea Production ini. Seperti itu. Kepada Los Roni dipersilakan. Ya, selamat siang teman-teman. Jadi bersyukur hari ini Cynthia Anggara dari Aussie boleh join sama kita di dalam acara ngopi. Ngopi ini salah satu acara di dalam Brown Tea Production. Jadi di dalam obrolan kita hari ini kita akan record dan kemudian kita akan upload di channel Brown Tea Production di YouTube. Dan hari ini juga langsung live ada radio dari mana ya? Banyuwangi langsung live nih. Radio Gala FM dia langsung siaran untuk acara kita hari ini. Terima kasih Cynthia untuk join hari ini dan teman-teman untuk bisa join hari ini supaya kita semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Jack. Oke, terima kasih untuk Guru Injil Ronitan. Mungkin ada beberapa hal nanti juga akan tetap ada ya di sini, jadi teman-teman juga boleh stay tune untuk cari tahu tentang Brown Tea ini dan apa aja yang akan dilaksanakan. Seperti itu. Nah, sebelum mulai, saya rindu kita memperhatikan beberapa hal yang paling penting biasanya berkaitan dengan sistem tanya-jawab. Nah, semua tanya-jawab akan dilihat pertanyaan dan responnya itu dari fitur chat yang seperti teman-teman dan Bapak Ibu bisa lihat di screen kalian gitu ya. Semuanya akan dilihat dari situ dan kita akan pertanyaan mana. Oke, mungkin boleh mute dulu atau host boleh bantu untuk mute ya. Oke, terima kasih. Iya, jadi pertanyaannya nanti akan dipilih supaya sesuai dan relevan dengan topik kita hari ini. Oke, terus yang kedua, berkaitan dengan sistem ini, jadi mohon masing-masing juga memperhatikan supaya tidak terlewatkan materinya, begitupun dengan nanti di tanya jawab, dan jangan lupa untuk di-mute, ya, supaya kita bisa sama-sama bisa mengikuti acara ini dengan baik. Dan yang terakhir, pastikan kalian berada di tempat yang nyaman dan koneksinya juga terhubung dengan jelas supaya tidak putus-putus atau unstable connection-nya. Seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai acara kita hari ini. Saya mempersilakan Pak Timotius Daun untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau pada siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama mendengarkan sharing dari seorang anak muda. Kami berdoa agar Cynthia Engkau berikan hikmat-Mu untuk bisa membagikan pengalaman hidup. Dan kami berdoa setiap kami yang hadir juga beroleh berkat dari sharing ini dan kami bisa memakainya untuk kebaikan kami semua dan kebaikan sesama kami. Terima kasih, kami serahkan seluruh jalannya acara ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke. Sepertinya orang-orang juga mungkin bertanya-tanya, siapa sih pembicara kita hari ini? Dari mana sih gitu ya seorang Cynthia Tanggara. Nah, saya mempersilakan kepada Sandi Benedikta untuk bantu kita memperkenalkan siapa sih pembicara kita hari ini gitu. Mungkin ada yang belum kenal dan mungkin belum familiar gitu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Sandi Benedikta. Saya sendiri sebenarnya baru ketemu Cynthia hari ini ya, Cynthia ya, tapi saya diberikan
privilege untuk memperkenalkan Cynthia Tanggara hari ini. Dan mungkin teman-teman yang online di sini pernah, kalau misalnya follow Apoletika Indonesia, pernah juga di-post ya tentang Cynthia Tanggara. Tapi saya akan summary secara singkat mungkin perjalanannya Cynthia sampai sejauh ini. Jadi Cynthia dibesarkan di keluarga Kristen yang pernah menjadi seorang ateis, bahkan penginjil ateis ya. Mungkin nanti lanjutnya bisa dijelaskan sama Cynthia. Kemudian di usia 17 tahun diperkenalkan dengan dunia sains dan filsafat. Dan beberapa di antaranya adalah Nietzsche yang sangat terkenal ya teman-teman dengan istilah God is Dead-nya. Kemudian ada juga Dawkins dan Sartre yang menyingkapkan banyak celah dalam kekristenan. Dan Cynthia pun menilai bahwa kekristenan hanyalah sebuah kepercayaan yang kuno dan banyak orang yang tertipu. Kemudian suatu malam, ini ceritanya akan sangat menarik kalau kita nanti dengar live ya. Aku agak ada contekan di sini. Nah, kemudian yaitu suatu malam, menurut berita yang saya terima, Cynthia ingin mendengarkan khotbah, dan khotbah itu didengarnya malam itu adalah khotbah yang sangat menarik dengan berjudul Postmodernism and Philosophy oleh almarhum Ravi Zacharias. Dan itulah malam bagi pintu, mungkin momen pertobatan yang dialami oleh Cynthia, dan ketertarikan Cynthia mulai pada apologetika. Dan kemudian di bawah program Ravi Zacharias International Ministries di India, Cynthia akhirnya mendalami dan diperkenalkan juga pada scientific apologetics. Dan yang paling menarik saya rasa keywords hari ini, kenapa Cynthia perlu sharing sama kita untuk dibukakan perjalanan Cynthia dari penginjil ateis menjadi penginjil Kristus. Gitu. Nanti kalau ada salah mungkin Cynthia bisa yang klarifikasi kemudian. Saya kembalikan kepada Ibu host. Oke, saya pikir cukup nanti kita bisa mendengarkan banyak dari narasumber kita langsung hari ini. Oke, tanpa berlama-lama, saya langsung mempersilahkan kepada Cynthia Tanggara untuk bisa menyampaikan sharing kepada kita hari ini. Dipersilakan. Firstly, terima kasih teman-teman sudah ngasih kesempatan. I can share my journey to you guys, and it's really a privilege. Sorry kalau misalnya nanti ngomongnya agak campur-campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Soalnya seringkali buku yang dibaca kan jarang ada terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi lebih familiar sama term-term dalam bahasa Inggrisnya. But like yeah. Seperti yang tadi sudah disampaikan sama si Sandi. Shortly, my life, saya dibesarkan di sebuah keluarga Kristen, papa mama saya Kristen, dan bahkan one of the earliest memories of my childhood itu adalah pergi ke sekolah minggu sama adik saya Albert. That was what I remember from my childhood. Dan bertumbuh menjadi seorang remaja yang Kristen, saya jadinya membangun identitas saya berdasarkan agama saya. Jadi kalau orang-orang teman-teman di sekolah dulu, saya most likely mereka pasti bilang kalau Cynthia is a Christian girl. I am that Christian girl who people think is so Christian. Dan that reputation itu stuck with me. Dan pada saat saya umur 17 tahun, saya kan punya mimpi pengen sekolah di luar negeri kan. Jadinya di sekolah ada kurikulum internasional, IB, International Baccalaureate, buat kalian yang familiar. Dan salah satu mata pelajarannya yang diajarkan itu adalah TOK, atau singkatannya Theory of Knowledge. Bagi kalian yang familiar, TOK itu sebenarnya esensi dari pelajaran TOK itu adalah mempertanyakan how do you know that you know what you know. Bagaimana caranya kamu tahu kalau kamu tahu apa yang kamu ketahui. Nah, pertamanya I have no idea what this is about. I don't like this subject at all. Tapi terus karena terpaksa, karena harus buat tugas, akhirnya googling, baca buku, ketemu sama yang namanya Friedrich Nietzsche, gitu kan. Nah, menurut saya Friedrich Nietzsche very interesting. Soalnya saya grow up in a Christian family, pergi ke gereja, saya nggak pernah ke-expose sama hal yang namanya Friedrich Nietzsche, ateisme dan argumen-argumen tentang ateisme. Jadinya pada saat saya baca, saya have like this mixed feeling. Antara pertama saya marah sama Nietzsche, karena tidak mengakui adanya Tuhan yang saya sembah.
time, saya juga ada dalam sebuah dilema di mana saya merasa, ya, Nietzsche ini sebenarnya ada benarnya, argumennya dia masuk akal. Jadinya saya ada di dilema dan nggak tahu gimana caranya merekonsiliasi antara apa yang Nietzsche katakan tentang Tuhan dengan apa yang diajarkan pada saya di gereja tentang Tuhan. Because I was a teenage girl, I was a teenager, jadinya fun, of course, pergi ke kakak-kakak rohani dan pendeta yang ada di gereja saya yang dulu. Jadinya pas pada saat saya menghadap sama my mentor, saya tanya, bagaimana dengan argumennya Nietzsche kalau sebenarnya God is dead? Bagaimana dengan argumennya Nietzsche yang memprediksikan kalau di kedepannya kita tuh sebenarnya nggak butuh Tuhan karena akan digantikan dengan yang namanya science. Saya sering pakai ceritanya itu, film judulnya Tomb Raider, kalau kalian ada yang familiar, ya kan? Jadi secara singkat ceritanya itu kan si Lara Croft itu pergi ke sebuah pulau yang namanya Pulau Yamatai, nyari papanya yang hilang. Dan di sana saat dia sampai di Pulau Yamatai, dia itu menemukan ada banyak mitos tentang ratu yang dulu pernah berada di Pulau Yamatai, yang katanya memiliki kekuatan mengontrol antara hidup dan kematian di tangannya. Setiap orang yang menyentuh ratu itu, tiba-tiba langsung flashnya, dagingnya itu membusuk, menghitam, terus mati. Sampai prajurit-prajuritnya dia itu berusaha untuk mengubur dia hidup-hidup di sebuah gua, supaya kemampuan mistisnya ini tidak menjadikan malapetaka di Pulau Yamatai itu. Ratunya ini namanya adalah Himiko, Queen Himiko of Yamatai. Nah, pada saat itu sudah dibilangi Lara Croft jangan ke sana sama papanya, tapi karena si Lara Croft is mokong, bandel, akhirnya dia tetap pergi mencari si Himiko dan ketemu di kuburannya. Pada saat dia masuk ke kuburannya, yang dia tuh expect kalau misalnya ada kekuatan supranatural yang bisa membunuh dia, justru yang dia temukan adalah sebenarnya nggak ada elemen supranatural sama sekali. Ternyata Princess Himiko or Queen Himiko ini adalah seorang karier dari sebuah virus yang bisa membunuh orang. Karena dia karier, jadinya dia resisten. Dia bisa mentransfer virus itu melalui sentuhan tangan, sehingga orang-orang yang nggak resisten terhadap virus itu mati karena pembusukan daging. Tapi karena dia karier, dia nggak efek. Tapi karena pada saat itu orang-orang nggak tahu yang namanya konsep science, nggak tahu yang namanya virus, adanya transfer melalui reseptor, mereka kira, oh, this is something supernatural, sesuatu yang mistis, gitu kan, yang basically outside of the natural realm. Tapi ketika kita sudah berada di era yang modern seperti ini, di mana kita sudah tahu banyak tentang science, kita sudah develop scientific method sedemikian rupa, jadinya kita tahu kalau misalnya semua hal yang dulunya adalah supranatural, yang dulunya kita kira supranatural, itu sebenarnya semua memiliki penjelasan saintifik. Termasuk Tuhan. Hanya karena kita sekarang ini belum punya metode ilmiah untuk membuktikan Tuhan tidak ada, bukan berarti Tuhan tidak ada. Nietzsche mengatakan, in the future, we know the limits of man, most likely we can find some sort of scientific method to kill God, dalam tanda kutip. Maka Nietzsche bilang, God is dead and we have killed him. Soalnya kita sudah nggak membutuhkan konsep Tuhan ini. Nah, begitu saya menjelaskan ke pendeta-pendeta saya, kebanyakan jawaban yang saya dapat itu adalah, pertama, ya, yang kita dalami ini sebagai orang Kristen, itu kita harus beriman. Nah, kalau misalnya kamu sudah beriman, jangan pakai logika. Soalnya iman sama logika itu bahasanya mutually exclusive gitu kan kalau misalnya dalam bahasa sains. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Kalau kamu mau ke gereja ya tinggalkan logikamu di rumah, kasarnya seperti itu. Nah, jawaban terbaik yang saya dapatkan pada saat itu adalah I don't know. Sangat sedikit orang yang mau mengatakan kalau mereka nggak tahu jawabannya. Justru. Nah, yang saya paling nggak suka adalah mereka yang bahkan ngomong, sudah kamu nggak usah banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya itu berarti imanmu belum kuat. Berarti kamu orang yang belum diselamatkan. Nah, saya bingung kan. Padahal kalau misalnya kita lihat sains gitu, kita lihat non-human primates, misalnya monyet,
apes, gorillas yang diajari sign language sama scientist dan mereka bisa berkomunikasi, ngomong ini air, ini makanan. Nah, orang-orang these apes, non-human primates ini, itu bisa memiliki linguistic abilities, tapi satu hal yang mereka nggak punya itu adalah kemampuan untuk bertanya. Mereka nggak pernah sekalipun, walaupun mereka bisa komunikasi sama trainer mereka nggak pernah datang ke trainer mereka pakai sign language terus bilang, what is the meaning of life? Is there something as God? Is there a purpose in life? Where do we go when we die? Nggak pernah sekalipun mereka menanyakan hal seperti itu. Berarti kan kita bisa bilang kalau sebenarnya yang membedakan kita, manusia, dengan hewan-hewan lain, kita sebagai superior species yang dikatakan sebagai diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, itu adalah kemampuan kita untuk reasoning. To ask the bigger questions yang hewan-hewan ini walaupun bisa berkomunikasi tapi nggak bisa mikir sampai sana. Bukan hanya kita spiritual being, tapi kita juga rational being kan harusnya. Tapi kenapa justru kualitas yang merupakan gambar dan rupa Allah ini itu justru dilihat sebagai buruk dan tabu di gereja? Kenapa kita tidak boleh bertanya? So, jadi dua hal itu yang sebenarnya membuat saya agak enggan pergi ke gereja dan mendorong saya untuk menerima ateisme. Pertama, karena memang tidak ada jawaban yang saya temukan mengenai rekonsiliasi antara kekristenan, ateisme, dan sains, di mana sains menjelaskan jauh lebih masuk akal daripada kekristenan. Dan yang kedua adalah sikap gereja terhadap orang-orang yang bertanya, yang genuinely looking for answers. Because mind you, pada saat itu saya juga orang Kristen yang nggak mau kehilangan iman saya. Dan saya bertanya itu karena saya mencari jawaban, tapi justru mendapatkan backlash dari gereja seperti itu. Jadi setelah saya memikirkan tentang iman saya, membaca banyak buku tentang ateisme, Nietzsche, belajar tentang sains, saya mengkonklusikan kalau dari pandangan dunia yang lain dibandingkan Kristen, ateisme jauh lebih masuk akal. Dan sejak saat itu, saya yang dulunya ngajak teman ke gereja, berusaha ngajak teman masuk ke cell group, saya jadinya berusaha mengajak teman saya yang di gereja untuk menjadi seorang ateis. Nah, sebenarnya tujuan saya mengajak mereka untuk berpikir menjadi seorang ateis itu bukan karena saya mau show off intelligence, buku-buku, dan hal-hal seperti itu, tapi kan genuinely, secara tulus, saya merasa kalau saya dan teman-teman saya dan keluarga saya itu dibohongi oleh institusi yang namanya gereja. Karena mereka sendiri, para pendeta yang mendedikasikan waktu dan hidup mereka untuk mempelajari tentang kekristenan, tidak bisa menjawab pertanyaan fundamental tentang kekristenan. Lalu kenapa saya harus percaya? Dan kenapa teman-teman saya harus percaya? Di mana pertanggungjawabannya di sini? Dan karena itu, I genuinely want them to wake up from this sweet dream. Jadi saya melihat kekristenan dan agama itu seperti sebuah mimpi indah tentang Allah yang mengasihi mereka dan membuat mereka merasa, oh, everything is gonna be okay, padahal he doesn't exist. Jadi that's what my aim was. Dan pada saat itu ya sempat ada beberapa teman yang jadi ragu dan bertanya. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya saya mengajak teman-teman saya untuk berpikir lebih kritis tentang agama mereka, tapi saya juga menghidupi moralitas seorang ateis, kasarnya. Karena saya a huge fan of Friedrich Nietzsche, saat dia bilang, dia kan memprediksikan ketika manusia itu sadar kalau misalnya mereka sudah nggak butuh Tuhan lagi karena adanya advancement of science, maka inevitably secara tidak bisa dihindari, manusia itu akan jatuh pada pandangan dunia yang namanya nihilism. Semuanya nihil, hidup itu nggak ada artinya. Ya kan, kalau misalnya, bayangin, kita ini semua hanyalah materi. Manusia itu hanyalah sekumpulan atom, nggak ada bedanya sama HP saya, nggak ada bedanya sama French fries, nggak ada bedanya sama nasi pecel, dan nggak ada bedanya sama semut. Terus, buat apa kita hidup? Apa tujuannya? What is the meaning of life? Gitu kan. Nah, dengan pandangan hidup yang seperti itu, saya jadi, to be honest, yang dulunya sebenarnya semangat belajar sains karena I find science very fascinating, saya jadi merasa, ya belajar sains ya nggak apa-apa, tapi ya, what's the end point gitu?
memang benar harus diakui karena advancement of science, kualitas hidup manusia tuh jauh lebih baik. Dulu, zaman dulu yang sekitar umur 30, 40 itu sudah miracle, such a great thing. Tapi karena ada ilmu kedokteran, ilmu sains, orang sekarang hidup ekspektasinya jauh banget, bisa 70, 80, 90, bahkan sampai 100. But then, what else? Memang kenapa kalau orang bisa hidup sampai 100 tahun, kalau pada akhirnya dia juga bakal jadi atom-atom lagi? There's no end point to that. Jadinya justru saat saya berpikir secara saintifik, berpikir bahwa Tuhan tidak ada, justru saya jatuh kepada sebuah loop di mana that worldview sendiri membuat saya kehilangan interest sama sains. Karena sains jadi nggak ada maknanya. Kalau untuk mengutip Alistair McGrath, dia bilangnya kayak gini, science bisa menjelaskan tentang materi. Science can explain matter, but matter cannot give you any explanation about life. Hanya karena sains menjelaskan tentang materi, bukan berarti bisa memberikan makna hidup itu sendiri. Dan to be honest, at that time, saat saya berada dalam nihilistic state dan merasa kalau misalnya life is not worth pursuing, science is not worth pursuing, karena everything is gonna end someday and there's no meaning in life, I start to miss this feeling of comfort, you know? Saya ingat kalau misalnya ke gereja, just being there. Walaupun dulu kalau misalnya ke gereja, khotbahnya 5 tips untuk diberkati Tuhan gitu misalnya. Tapi sebenarnya knowing that there is someone there who actually look out for you, menjaga gitu kan kasarnya, itu memberikan suatu comfort yang saya gak bisa dapatkan di nihilism. Dan harus saya akui kalau misalnya I miss that feeling, you know. Dan pada saat itu akhirnya saya one night I took out my phone. Saya mikir yaudah saya dengar khotbah aja. I miss that feeling of comfort. Jadinya saya download random app on my phone, terus menemukan suatu aplikasi isinya khotbah-khotbah Kristen. Kayak saya nggak even inget nama aplikasinya apa. Cuma pas itu saya lihat, saya scroll, salah satu judulnya itu Postmodernism and Philosophy punya Ravi Zacharias. Dan saya kaget kan, nggak pernah sekalipun di gereja dengerin khotbah yang pendetanya bilang, ya hari ini kita akan membicarakan tentang postmodernism and philosophy. Nggak pernah sekalipun, gitu kan, biasanya tanda-tanda akhir zaman, gitu. Jadinya, I was like, oh, this is interesting. I've never seen a Christian talk about philosophy before. And saya dengerin khotbahnya, terus for the very first time, saya kaget banget kalau ternyata Ravi Zacharias bisa menjelaskan kekristenan itu bukan cuma comforting secara psikologis, tapi kekristenan itu juga reasonable and attractive. Bukan cuma reasonable doang, tapi justru berbeda dengan agama-agama lainnya. Dari saat itu, saya merasa, maybe the Christianity that I grew up with, kekristenan yang saya pelajari selama 17 tahun selama ini, itu hanyalah sebuah kulitnya yang sebenarnya saya nggak pernah dalami. Jadi yang saya lakukan, pada saat itu saya melakukan research lebih, who is this Ravi Zacharias guy? Dan menemukan ternyata sebenarnya banyak banget Christian apologists selain dia yang juga mendalami kekristenan. Dan yang membuat saya lebih kaget lagi, itu ternyata banyak banget scientist yang lulusan PhD di Oxford, Cambridge University, Harvard University, yang sebenarnya mereka tuh juga adalah orang Kristen. Dan bukan hanya mereka bilang, oh ya saya Kristen, tapi mereka menggunakan studi sekuler mereka, entah itu di matematika, misalnya, kayak misalnya Professor John Lennox from Cambridge University, menggunakan matematika untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa lihat orang-orang kayak Francis Collins, dia adalah direktur dari NIH, yaitu kayak institusi lembaga research di Amerika terbesar, dan dia adalah direktur dari proyek biologi yang namanya Human Genome Project. Dia mendapatkan Templeton Prize karena berusaha merekonsiliasi antara kekristenan, antara religion dan science, dan dia vokal menunjukkan kalau sebenarnya the more I study science, the more I believe in God. Justru these people, orang-orang yang intellectual, orang-orang yang memang hidupnya didedikasikan untuk mempelajari science and nature, they also believe in the God that I used to believe in. Maybe after all then, my faith is a reasonable faith, you know? And that's something I've never really learned before. Jadi sejak saat itu,
sekira-kira setahun saya mempelajari tentang kekristenan dan sains dan belajar tentang apologetika Kristen. I don't remember the exact time di mana saya kayak, iya, kekristenan itu benar. Tapi it's more like a gradual learning process. Kalau sebenarnya pintu pertobatan saya itu adalah saat saya menyadari kalau misalnya science is good, but it doesn't answer everything. And the things that you feel are the most important in life, itu adalah hal-hal yang tidak bisa dijawab oleh sains. Dan justru sains itu diberikan oleh Tuhan pada kita, itu untuk kemuliaan Dia. Dan yang salah satu yang paling menarik bagi saya itu adalah saat saya mempelajari sejarah sains kan. Jadi the term scientist, kata ilmuwan, itu baru muncul sekitar tahun 1800-an. Tapi sebelum itu sebenarnya saintis-saintis itu sudah ada. Cuma nggak ada kata paten untuk memanggil orang tersebut. Jadi zaman dulu sebelum tahun 1800-an, orang-orang kalau memanggil saintis itu adalah churchmen, orang-orang gereja. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat hukum genetikanya Mendel, we know for a fact kalau Mendel itu adalah a monk. Dia adalah orang gereja memang. Dan justru yang interesting lagi adalah karena mereka tahu bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan dan alam ini memiliki hukum, pasti ada si pemberi hukum. Dan karena itu mereka merasa terpanggil untuk mengerjakan alam itu sendiri. Justru berarti the root of science, basically dari perkataan author namanya Lorne Isley, untuk sains bisa tumbuh berkembang sampai sekarang ini dibutuhkan sebuah tanah yang subur supaya sains bisa berkembang. Dan walaupun Lorne Isley itu bukan orang Kristen, dia bilang, saya nggak bisa dinilai bahwa tanah subur yang diperlukan oleh sains itu adalah kekristenan. Justru Christianity contributes to the growth of science. Dan pada saat itu saya sadar kalau misalnya as a scientist, your calling is to actually represent God to the whole creation, mempekerjakan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita supaya kita bisa mempermuliakan Tuhan. Kalau diomongi diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, itu kan sebenarnya kalau misalnya saya baca di bukunya Dennis Venema sama Scott McKnight, dia itu bilang salam itu bukan hanya representasi Allah aja, tapi dikatakan sebagai idol. Apa ya idol itu bahasa Indonesianya? Kayak patung yang biasanya disembah di dalam sebuah temple. Jadi sebenarnya manusia itu representasi Allah di dalam dunia yang telah Tuhan ciptakan. Jadi saat creation, ciptaan alam melihat kita, itu seperti, ya memang this is who God's representation. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, itu sebenarnya sama aja kayak seorang penjaga temple membersihkan tempelnya, take care of the temple, sama aja kayak kita sebagai scientist, saat kita melakukan science, pursue science, itu adalah a form of us taking care of God's cosmic temple sebenarnya. Jadi di sini saya justru saat saya memahami kekristenan dan relevansi kekristenan dengan sains, semangat saya terhadap sains yang dulu hilang karena nihilism itu dibangkitkan lagi. Karena saya tahu kalau misalnya the main idea of science is to pursue it for the glory of God. Science for the glory of God. Dan ya sejak saat itu, walaupun saya recognize ada banyak casualty yang saya cause because of my atheism tendencies pada teman-teman saya pas SMA, tapi I'm very glad that God turned my mess into a message and He used my test into a testimony. Dan akhirnya Tuhan pun juga pakai saya sekarang ini adalah untuk reach out ke orang-orang yang mengalami pergumulan yang sama dengan saya dulu. And like a lot of people are having these kind of questions, dan I'm just glad that God is so good to me and He is so sovereign. And even though walaupun saya nggak layak, tapi Tuhan itu mengasihi saya bukan karena siapa saya, tapi karena siapa Tuhan. And I feel like this is a calling that we Christians have yang seringkali kita lupakan ya. Karena nggak ada sebenarnya yang namanya sekuler dan rohani gitu. Tapi semuanya, all truth is God's truth.
Dan walaupun pekerjaan kita itu mungkin bukan pendeta, bukan penginjil, atau yang berada di dalam ranahan rohani seperti itu, tapi sebenarnya in everything that we do, when we do it wholeheartedly, entah itu kita jadi businessman, businesswoman, accountant, scientist, saat kita melakukan hal tersebut itu sebenarnya a form of us worshiping God. And that's basically my life journey regarding my experience with God. So, yeah. Thank you, Cynthia. Semuanya bisa memberikan reactions, claps mungkin yang ada di screen gitu ya, since kita terpisah oleh screen. Tapi kita percaya kita masih bisa tetap memberikan reaction. Okay, thank you so much for your reaction to Cynthia. Thank you Cynthia for sharing with us. Dan di sini sudah terkumpul beberapa pertanyaan seperti itu ya. Jadi mungkin kita bisa langsung aja ke sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya mempersilakan Bapak Ibu untuk bertanya lewat fitur chat di chat room yang sudah ada. Ya saya dari tadi udah chat-chat juga di situ. Kalau misalnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang mungkin agak private dan tidak mau menunjukkan nama, it's okay, itu bisa chat private ke saya, Jacqueline Laurencia. Bisa dicari di situ gitu ya. Jadi nanti saya akan bisa bertanya juga. Intinya, pertanyaannya itu akan dipilih mana yang memang sesuai dengan topik kita hari ini. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk pengertian dan terima kasih untuk perhatiannya. Oke, Cynthia, thank you. Tadi juga udah sharing. Dan di sini ada pertanyaan yang masuk. Jadi ada orang yang bertanya, apakah sains itu dosa di hadapan Allah? Okay. That's a very interesting question ya. Soalnya kalau kita lihat sejarah kan banyak banget yang cerita kayak misalnya antara Galileo Galilei sama gereja. Kan kasarannya kayak mereka clash banget sampai Galileo Galilei diburu sama gereja Katolik pada saat itu karena dia bilang center of the solar system itu bukan the earth tapi sebenarnya the sun gitu kan ngomongnya. Terus gereja merasa, oh ini kontradiksi sama Alkitab. Kan di Alkitab bilang kalau Tuhan telah menetapkan bumi, kayak set the earth on a foundation. Berarti karena kita ini ciptaan yang spesial, ya harusnya matahari yang mengelilingi kita, kok malah kita yang mengelilingi matahari, bidat, sesat gitu kan. Jadi memang banyak misconception tentang hal-hal seperti itu terhadap sains dan kekristenan. Tapi kalau kita lihat lagi, sebenarnya kata dosa, itu kan bahasa terjemahannya itu kan tidak tepat sasaran, missing the target kan. Jadi kalau ketika manusia berdosa, itu adalah ketika Tuhan menciptakan manusia dengan certain purpose, ada tujuan yang spesifik, tapi manusia justru malah menyeleweng dari tujuan spesifik itu. Ya kan? Pada saat manusia diciptakan untuk mempermuliakan Tuhan, justru manusia memilih untuk mempermuliakan diri sendiri, menyembah berhala-berhala lain dalam hidup kita. Entah itu relationship with other people, entah itu pengakuan, entah itu kontrol terhadap hal-hal di sekitar kita, itu yang didefinisikan dosa kan sebenarnya. Jadi untuk pertanyaan apakah sains itu dosa, melakukan sains itu dosa, balik lagi, apakah kita sebagai manusia didesain oleh Tuhan untuk pursue science? Pertanyaan seperti itu jadinya. Kalau memang Tuhan tidak mendesain kita sebagai scientist untuk pursue science, ya berarti dosa. Tapi coba kalau kita lihat lagi sebenarnya, Adam sebagai the first man that God created, tugas pertama Adam itu kan sebenarnya adalah ngasih nama hewan kan. Ya kan dibilangi, Adam ini tak kasih hewan banyak, kamu kasih nama satu persatu. Terus akhirnya Adam kasih nama, terus kayak Tuhan dari semua binatang ini nggak ada yang attractive for me, gitu kan. Makanya Tuhan kasih Hawa akhirnya untuk jadi penopang. Nah kalau kita lihat di studi sains, sebenarnya ada studi yang fokus pada penamaan organisme. If you're familiar, namanya studinya adalah taksonomi. Taxonomist. Jadi nama Homo sapien, Mus musculus, penamaan hewan, itu sebenarnya adalah a scientific pursuit. So technically speaking, the first scientist in the world was actually Adam. Jadi apakah sebenarnya manusia itu didesain untuk melakukan sains? Justru menurut saya Tuhan memandatkan Adam untuk mempekerjakan nature ini sebagai seorang scientist. So I don't think that pursuing science is a sin,
justru merupakan suatu bentuk fulfillment terhadap desain Tuhan di dalam hidup manusia. I hope that answers your question. Iya, thank you. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin relatable dengan Cynthia sendiri soal journey menemukan Kristus. Actually, Kristus yang menemukan kita ya. Di sini ada beberapa sharing yang mungkin private, tapi aku coba ceritakan. Jadi ada seorang yang bertanya, bagaimana Kak Cynthia bisa menjelaskan pergumulan ini pada keluarga dan membawa mereka kepada inti kebenaran Kristen? Basic keluarga saya juga lebih kepada ya udah percaya saja dengan iman dan mungkin nggak mau tahu atau bahkan menghindari diskusi atau seminar tentang ketuhanan, tentang providensia Allah karena ya dianggap tidak beriman dan selalu kayak mempertanyakan atau meragukan. Seperti itu. Gimana Kak untuk membantu saudara kita ini? Thank you for the question. You're right, it's very relatable to me. Like I told you guys, saya dibesarkan di keluarga Kristen, tapi ya kayak papa mama saya nggak pernah benar-benar mau tahu kenapa kok harus Kristen gitu kan. Nah, a bit story, cerita sedikit tentang keluarga saya. Pada saat saya jadi ateis, I grew up in an Asian family yang memang terkenal dengan orang tua yang strict banget kan. Jadi bayangin anak perempuan satu-satunya dibesarin di gereja sampai umur 17 terus bilang ke mamanya, "Mama, Tuhan nggak ada." Itu pasti sudah langsung sandal jepit dilempar kan pasti. Tapi juga nggak tahu kenapa gitu kan. Nggak bisa jawab juga mama pas itu. Jadi to be honest, like saya nggak pernah bilang ke mamaku kayak, "Ma, aku ateis." Nggak berani saya. I would rather be pura-pura Kristen tapi nggak dipukul pakai sandal jepit, tapi diam-diam sering tanya sama mama, "Kenapa mama Kristen? Kenapa kalau nggak agama yang lain aja? Tahu dari mana Tuhan itu ada?" Dan mama mesti kayak, "Nggak tahu, Jess, nggak usah tanya," gitu. Jadi, I think pertama yang harus kita ingat itu adalah hanya karena banyakan dari kita itu memiliki privilege untuk melakukan intellectual pursuit of Christianity. Banyak dari kita yang punya akses pada buku apologetika, seminar-seminar apologetika. Bukan berarti orang yang nggak pernah dengar apologetika itu orang yang nggak diselamatkan. Dan aku merasa seringkali ada sense of superiority dari orang-orang yang memahami kekristenan secara intelektual dan memandang rendah orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk hal-hal seperti itu. Kalau kita lihat sebenarnya untuk mengutip Christian apologist Os Guinness dalam bukunya Full Stop, dia tuh bilang yang menarik dari kekristenan itu adalah kekristenan itu shallow enough untuk anak kecil bisa main di sana dan nggak tenggelam, tapi cukup dalam untuk gajah mendalami dan nggak tenggelam, nggak pernah bisa sampai ke dasarnya. So Christianity is simple enough that it's so beautiful, but it's also deep enough for you guys who are interested in the intellectual pursuit of Christianity. But perlu juga ditekankan, apologetika itu sangat membantu kalau misalnya kita melakukan penginjilan. Dan sebagai orang Kristen, kan memang mandat kita adalah go and share the word of God to the people around you. Dan apologetika memang sangat membantu di sana. Personally, buat mama saya sering kayak cerita-cerita sama personal life-nya, terhadap personal life saya kan ke mama saya. Seringkali kalau misalnya kita datang ke orang menjelasin tentang apologetika, kan kita nggak bisa bilang, "Mah, tak jelasin." Jadi menurut teori kalam cosmological argument-nya William Lane Craig, premis 1, kan nggak mungkin bisa kayak gitu. Tapi justru seringkali apologetika yang paling touching menurut saya yang bisa mengubah orang itu narrative apologetics, menggunakan cerita, menggunakan analogi, supaya mereka itu bisa mengerti. Kan nggak semua apologetika itu harus premis 1, premis 2, logical fallacies, dan hal-hal yang seperti itu. Tapi justru ketika saya mulai bicara sama mama tentang hal-hal kayak gitu, justru apologetika yang pertama dipikir, aduh susah nih, mama gak iso mikir sejauh itu, Justru mama jadi merasa tertarik, oh iya ya, bener ya, dari cerita-cerita kayak C.S. Lewis misalnya. Narnia menggambarkan tentang Kristus, Narnia menggambarkan tentang Aslan itu sebenarnya ada Kristus, dan hal-hal seperti itu. Justru mama jadi merasa lebih tertarik.
dan melihat apologetika tuh bukan sebagai suatu intellectual mountain yang sangat susah didaki. Justru akhirnya, puji Tuhan, entah dari mana, one of the reasons why I know for a fact God is real adalah eventually my mom actually attended an apologetic seminar. She attended one last year, end of last year, di seminar apologetika Indonesia yang dibawain Pak Yakub Trihandoko tentang cultural apologetics. Dan setelah pulang dari seminar itu, langsung video call saya, kan saya di Australia, yang langsung, ternyata apologetika menarik ya. Terus malah mama saya cerita, kamu tahu nggak, Narnianya C.S. Lewis itu sebenarnya tentang Tuhan Yesus. Saya kayak, ya tahu mah, tapi I can see her excitement. So apologetics is not only restricted pada teori-teori, premis-premis, dan hal-hal yang sangat susah dimengerti, tapi sebenarnya adalah jembatan atau bahasa yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk relate orang yang sedang kita injili sih. Jadi if you can show how it's relevant to your parents' life, I think they would be interested in it. Christianity is not just reasonable, but it's also attractive. Okay, thank you. Oke, ini juga ada pertanyaan masih tentang kehidupan seorang Cynthia ya. After digging more about Christian apologetics, you mentioned you became a believer again. Quite fab. What exactly made you believe again in God? Care to share in a bit more detail? Maybe give links or even share if we have time, please. Sure. I would be very glad to share that. Thank you so much for the question. Sebenarnya alasannya banyak, ya lumayan banyak ya. Soalnya kan itu belajar kayak setahun dulu gitu, baru jadi Kristen lagi. Tapi if you guys don't mind, I have like a short illustration yang bisa aku tunjukin, mungkin lewat share screen. Is it possible? Yeah. Okay. Nah, okay. Let's see if I can do this. Okay. Okay. Can you guys see this? Yes. Okay, cool. Jadi, ini seperti yang saya katakan tadi kan, tentang Viktor Frankl and the Search of Meaning. Jadi, salah satu alasan yang paling prominent yang membuat saya jadi Kristen lagi itu sebenarnya melihat dari prinsip science. Because at heart, I'm a scientist and I love science. Jadi kalau kita lihat, di tahun 2012, itu dunia sains itu digemparkan oleh yang namanya Higgs boson particle. Jadi partikel ini itu begitu direportkan, itu langsung para jurnalis itu heboh banget dan menamakan partikel ini tuh the God particle. Kenapa kok sampai partikel ini dinamakan sebagai the God particle? Itu karena sebenarnya boson Higgs particle itu dipropose sama seorang saintis namanya Peter Higgs di tahun 1960, yang kalau misalnya memang ada, ini kan diprediksi, kalau misalnya memang suatu saat science is advanced enough untuk bisa mendeteksi ini, berarti bisa menunjukkan origin dari massa. Sebelumnya, science itu kayak scattered information yang sepertinya related, tapi gak ada evidence tentang kunci yang relate semua ini, gitu kan. Nah, Peter Higgs ini bilang, ada satu center yang bisa merelate this areas of sciences, kayak information scattered ini. Nah, this thing itu yang Higgs boson ini. Tapi selama ini nggak pernah dideteksi. Sampai tahun 2012, Large Hadron Collider yang ada di Geneva, untuk pertama kalinya mendeteksi itu. Dan mereka langsung merasa, benar berarti sebenarnya Higgs boson itu ada. Dan kasarannya tuh kayak puzzle yang dulunya tuh kayak scattered, begitu ditemukan ini, itu langsung everything makes sense. You know? Dan in another way, we can say that its power to explain is seen as the indicator of truth. Kenapa kita bilang kalau Higgs boson itu benar? Karena kalau kita tahu Higgs boson itu ada, bisa menjelaskan sains secara umum dengan lebih jelas. Gitu kan sebenarnya. Nah, begitu saya baca ini, I realize kalau sebenarnya ini sangat mirip dengan quote-nya C.S. Lewis, where he actually said, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen, not only because I see it,
but because by it I see everything else. Jadi sebenarnya Christianity's indicator of truth is also known from the power it has to explain and make sense of the world. Jadi kasarannya, dengan adanya kekristenan, itu semua hal yang sebenarnya itu related, itu terlihat lebih jelas dengan kekristenan. Untuk membuat lebih simpelnya lagi, let's use Alistair McGrath's argument. Buat yang nggak tahu, Alistair McGrath ini punya PhD in Biophysics dari Oxford University. Terus dia juga ngambil PhD in Historical and Systematic Theology dari Oxford University juga. Jadi he's a scientist, he's also a theologian. Dia bilang kenapa kok dia walaupun adalah seorang expert dalam bidang sains, dia percaya kekristenan. Yang pertama adalah Christianity helps make sense of the world by allowing us to see reality intelligibly, coherently, and consistently. Terus selain itu juga memberikan framework tentang apa arti hidup dan tujuan manusia. Soalnya kalau misalnya kita bandingin dengan agama-agama yang lain misalnya, dengan pandangan yang lain misalnya seperti ateisme, mungkin mereka ateisme ada kelogisannya, science logis, tapi untuk memberikan deeper meaning in life and purpose in life, science nggak punya otoritas sama sekali di sana. Kalau untuk agama lain, mungkin mereka bisa memberikan sense of meaning. Oh iya, kamu hidup itu untuk menyembah dewa A atau menyembah dewa B, untuk putus dari lingkaran reinkarnasi, itu tujuan hidupmu. Tapi terus nggak konsisten, nggak logis gitu kan. Yang ketiga, memberikan moral vision yang tidak serve my own interest. Ya kan? Seringkali kalau misalnya ngomong sama orang-orang yang ateis dan yang lain-lain, moralitas itu relatif terhadap diri sendiri. Tapi di sini kita tahu di dalam kekristenan, moralitas itu nggak berdasarkan apa yang kamu inginkan, karena basically you are a sinner. You don't know what you want. Your mind is corrupted. Jadi karena supaya kamu bisa hidup sesuai dan kamu basically have a good life, ada standar moralitas yang Tuhan berikan. Terus yang underrated sekali menurut saya adalah bagaimana kekristenan itu membantu kita untuk bisa menghandle situasi-situasi negatif. Kayak misalnya kayak this whole COVID thing that's going on. Impact-nya banyak banget kan ke orang. Coba bayangin orang yang merasa nggak ada tujuan hidup. Nggak ada yang namanya Tuhan. Nggak ada yang namanya kehidupan kekal di mana suatu saat nanti kalau kamu bertahan di dalam dunia ini mempermuliakan Tuhan, your maker is gonna see you one day and bilang, good job hambaku yang setia. Sebenarnya kan itu yang belonging dari manusia itu. Dan justru karena kita tahu in the next life kita akan mendapatkan that kind of affirmation, penderitaan di dunia ini it's real, tapi nggak sebanding sama this future that we have in Him. Dan yang terakhir, it gives you hope. Bukan sebuah optimisme yang nggak ada dasarnya, tapi kemampuan untuk melihat hidup dalam konteks yang lebih besar lagi. Juga meningkat, give us more conviction, keyakinan tentang signifikansi kita di dunia ini apa. Kita ini sebenarnya diciptakan dengan sebuah purpose, dan ada something is waiting for us in the afterlife, you know. This is not all there is. Dan menurut saya susah sekali untuk pandangan dunia yang lain, worldview yang lain, untuk bisa punya poin-poin ini. Like I said, kekristenan bukan hanya logis, bukan hanya koheren, bukan hanya memberi meaning and purpose, tapi Christianity is so attractive. So, to be honest, as a scientist, we know kalau sebenarnya we cannot be completely certain of something. Gak ada yang namanya total certainty. Tapi kita tahu kalau misalnya dibandingin sama worldview lain, Christianity offers the best possible explanation of who we are and yet gives us the biggest comfort. So, I think the main reason why I'm a Christian again is because of these things. Because with Christianity, not only do I see it as coherent as I see the sun rises, but because of it, I see everything else. Okay. Thank you, Cynthia. Jadi mungkin untuk beberapa orang juga yang bertanya, ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip seperti itu, kita bisa mendengar langsung dari Cynthia sendiri apa yang sudah dipaparkan gitu ya dari beberapa tokoh tadi juga yang mungkin inspire Cynthia, dan mungkin itu yang dipakai Tuhan untuk membuat dia semakin yakin kepada
Kristus, seperti itu. Di sini ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan ateis, gitu ya. Jadi ada orang yang bertanya, sebenarnya dalam konsep ateis, apa sih tujuan orang itu berbuat baik? Apakah kalau kita kan di kekristenan ya kita berbuat baik karena ya Kristus sudah menyelamatkan kita, Allah begitu memberikan karunia yang begitu besar buat kita sampai kita berbuat baik. And then tapi untuk ateis itu seperti apa? Sorry, I have to cut you there. I lost you for a bit. My internet wasn't stable. Oh. Can you repeat the question again? Okay, it's okay. Ya, intinya ada seseorang bertanya di dalam konsep ateis sendiri apa tujuan dari berbuat baik? Okay. Yeah. Okay. That's a very interesting question. Memang kalau misalnya kita ngomong tentang ateisme gitu ya, kan sebenarnya orang ateis itu kan juga lumayan banyak. I live in Australia, dan banyak banget dari mereka yang merasa agama itu nggak relevan, kekristenan itu nggak relevan, Tuhan itu nggak ada. Tapi ya orangnya ya baik-baik aja gitu sebenarnya. Mereka juga kalau misalnya antri di supermarket nggak nyerobot kayak people from certain countries. But bagi seorang ateis, kayak misalnya saya bilang tadi tentang Nietzsche kan, Nietzsche bilang kalau Tuhan itu nggak ada. Dan kalau memang misalnya Tuhan itu nggak ada, buat apa kita harus berbuat baik? Terus kenapa kok orang ateis masih bisa berbuat baik? Yang Nietzsche tekankan di sana adalah karena Tuhan nggak ada, dan kalau kamu tahu Tuhan nggak ada, itu bakal ada lack of meaning, dan kamu akan jatuh ke nihilism. Dan kalau kamu jatuh ke nihilism, kamu tuh bakal depresi. Nietzsche basically said that you're gonna feel this sense of depression. Terus Nietzsche bilang, nah supaya kamu nggak depresi, you have to give your own meaning to life, ya kan? Jadi Nietzsche ini ngomong, ya bikin aja some sort of meaning supaya kamu bisa bertahan hidup, supaya kamu bisa pass down your genes, gitu kan kasarannya. Kan tujuan biologis manusia adalah untuk menurunkan kode genetiknya supaya bisa live on forever. Nah, tapi kalau misalnya kalian depresi, kan nggak bisa punya waktu yang cukup untuk pass down the genes supaya bisa make your own meaning. And a lot of people make their own meaning dengan berbuat baik dalam tanda kutip sama orang lain. Ya soalnya dengan berbuat baik itu kayak self therapy sebenarnya. Aku baik kok. Ya, so nggak perlu Tuhan ya nggak apa-apa. Ya aku baik soalnya I'm good because I want to. You know, that's the meaning of my life. Tapi bukan berarti kalau sebenarnya, makanya banyak orang punya misconception, orang ateis nggak bisa bermoral, orang ateis nggak bisa baik. Ya bisa, tapi that point of the reason why you do good kan berbeda. Kalau misalnya kita lihat di kekristenan, yang makes me attracted to Christianity compared to other religions, itu adalah karena perbuatan baik tidak membawa kita kepada surga. Iya kan? Yang menariknya adalah di sana justru karena kamu sudah dibeli dan kamu itu sudah masuk surga, makanya kamu berbuat baik. Jadi makanya kekristenan itu menurut saya adalah lebih tulus karena you don't do good things to get into heaven. You're in heaven already. You know. So, yeah, that's what I think the reason why atheists berbuat baik adalah to survive, to give your life meaning. But for Christianity, why we do good is because God is firstly good to us, and we want to share the love that He has given to us to the people around us. Ya, ada perbedaan motif dan tujuannya ya. Oke, thank you so much. Nah, masih berkaitan dengan ateis, sebenarnya ini saya rangkum aja ya, supaya karena ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip. Jadi sebenarnya ada beberapa argumen-argumen dari ateis, ya seperti pada biasanya umumnya ya, kayak kalau misalnya ada penderitaan, kenapa kalau misalnya ada Tuhan, kenapa harus ada penderitaan? Kenapa kita harus mengalami ini semua gitu? Atau enggak kayak apa ya? Ada begitu banyak hal sih ya sebenarnya berkaitan dengan apa yang orang-orang ateis pikirkan dan gumulkan juga sebenarnya. Tapi kalau dari Cynthia sendiri, ketika udah menemukan ini semua, gitu ya, after digging beberapa semua hal ini, bagaimana Cynthia sendiri membantu atau apa ya, lebih ke reach out orang-orang seperti ini atau memberikan pandangan atau argumen Cynthia dari sudut pandang kekristenan?
Thank you for the question. I feel like karena pengalaman saya itu lebih ke arah ateisme yang didasarkan oleh scientific pursuit, jadi saya merasa terpanggil ke arah saintis ya. Pada saat saya kuliah S1, dulu saya kuliah S1 bioteknologi kan di Universitas di Surabaya. Terus saya ingat, walaupun Surabaya yang kelihatannya itu sangat konservatif banget gitu kan ya sebenarnya, termasuknya lumayan konservatif dibandingin sama negara-negara yang lain, kota-kota yang lain. Tapi saat saya masuk ke kelas genetika, yang bakal ngomongin tentang evolusi, dosen saya yang adalah seorang Katolik, bilang ke semua mahasiswa, kalau kamu mau menjadi orang yang beragama, tinggalkan dulu agamamu di luar kelas saya, masuk kelas saya, belajar evolusi sebagai seorang ateis. Nanti kalau kamu keluar, kamu pulang, kamu mau sholat, kamu mau ke gereja, terserah kamu. Tapi di dalam kelas saya nggak boleh ada agama, karena kita akan ngomongin tentang evolusi. Itu dosen yang bertuhan di sebuah sekolah yang konservatif di Surabaya mengajarkan tentang sains gitu kan. Dan I feel like banyak banget teman-teman saya yang juga adalah seorang saintis itu memiliki pergumulan yang sama. Gimana caranya mereka tuh bisa jadi seorang saintis, tapi juga bisa hold on to their Christianity itu. Dan eventually what we did recently itu kayak ngumpulin teman-teman yang sebenarnya Christian scientist yang ada di Indonesia, terus kita ngadain yang Bible study once a week khusus buat scientist gitu. Terus like the next week kita juga ngadain, jadi dalam program kita 1 minggu Bible study, 1 minggu book club. Jadi di book club ini kita bahas buku-buku tentang apologetika yang berdasarkan science. Misalnya, I have one here, it's called Inventing the Universe by Alistair McGrath. Minggu depan kita akan mulai book club, bahas per chapter tentang kenapa kekristenan itu benar dari sudut pandang sains. Terus juga probably in the future, Adam and the Genome, ngomongin tentang evolusi dan rekonsiliasinya dengan kekristenan, dan hal seperti itu sih. So, kayak I feel like kenapa orang-orang anak kecil zaman sekarang kan pengennya, pengen jadi pemain basket supaya jadi kayak LeBron James atau Kobe Bryant, pengen jadi celebrity. Karena role model yang mereka lihat ya seperti itu. Tapi berapa banyak role model yang adalah seorang Kristen yang saintis yang kita tahu di Indonesia? Jarang banget kan? Padahal sebenarnya I think that our future generation, kalau kita benar-benar mau maju di dalam bidang sains, dan tapi bukan hanya sains yang tidak berlandaskan, tapi sains yang berlandaskan iman dan reverence to God, I think that we need to actually, for all Christian scientists to gather together and also to try to get the message out there kalau sebenarnya science itu punya Tuhan dan science itu for the glory of God. And I hope that in the future generation, the kids would actually want to be Christian scientists. They want to be scientists because they want to worship their God. So that's one of my callings these days. Kayak saya merasa di Aussie, di negara-negara barat sudah banyak banget Christian apologists yang adalah scientists, tapi I feel like in Indonesia pasti ada banyak banget, cuma we don't know each other. And I really want to have like this kind of community where scientists bisa kayak share satu sama lain dan menguatkan satu sama lain di dalam Kristus. Itu sih, that's my personal calling at the moment. Okay, thank you Cynthia. Sebenarnya di sini ada 2 questions more yang saya pikir baik pertanyaannya gitu ya, tapi melihat jam, it's already 2 p.m. Is it okay kalau kita mungkin extend 10 to 15 minutes? Yeah, sure. Okay. Ya, kalaupun yang lain mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah harus meninggalkan Zoom meeting ini, it's okay, take your time. Tapi kita akan tetap untuk lanjut mungkin sampai 2:15 ya. Oke, di sini ada pertanyaan tentang apologetics. What do you think about presuppositional apologetics? Does it actually answer the questioner or does it harden them instead? I think you are more familiar with Revi's way of thinking. I think he uses transcendental argument too, but what does he think about presup apologetics?
Thank you for the question. That is pretty hefty, and I don't know if you read my mind. Tapi sebenarnya banyak banget yang ngomongin tentang presuppositional apologetics ya. For those of you, I'm pretty sure most of you would be familiar sama presuppositional apologetics. Tapi kalau yang mau lihat lebih lanjut, bisa coba googling orang-orang seperti Cornelius Van Til. Itu terkenal banget dalam presuppositional apologetics-nya. Jadi apologetika itu kan sebenarnya a defense for your faith kan. Bagaimana kita ini bisa memberikan pertanggungjawaban terhadap iman yang kita percayai ini. Nah, di presuppositional apologetics ini mengakui adanya like the truth in the Bible is self-evident. Jadi kalau misalnya yang hardcore presuppositional apologetics itu kasarannya kalau kamu menggunakan hal-hal sekuler dalam tanda kutip untuk membuktikan eksistensi Tuhan, itu berarti itu adalah approach yang nggak Kristen, yang hardcore kayak gitu ya. I think that pertama, I agree kalau misalnya God is self-evident. He is there, he is absolute, he is completely sovereign. Dan bahkan kan kayak John Calvin bilang, ada yang namanya sensus divinitatis kan. God wrote himself in the hearts of men. Makanya walaupun orang-orang zaman dulu yang nggak punya kemampuan intelektual, mereka bisa bikin patung dari tanah liat terus disembah. Buat apa? Karena manusia itu at the heart, they are worshippers. They want to worship something. Mereka tahu kalau di luar mereka itu ada entitas yang jauh lebih besar, yang jauh lebih sovereign dibandingin mereka gitu kan. Jadi we know that God is self-evident in that way. Tapi juga yang perlu kita ingat sebenarnya, apologetika itu adalah jembatan supaya kita tuh bisa relate ke other people. Kalau bisa diomong, sebenarnya apologetika itu adalah bahasa supaya we can talk with other people's language gitu kan kasarnya. Coba bayangin ketemu sama orang, cerita di sini aja, salah satu teman saya di university di sini, sama-sama ngambil Masters in Molecular Biology, nggak pernah dengar tentang kekristenan, nggak pernah dengar tentang Tuhan Yesus, orang South Africa. Terus kalau misalnya saya approach ke dia, terus saya nggak menggunakan bahasanya dia yang dia mengerti, science misalnya, tanya, where do you think all this world comes from? Oh, it's from the Big Bang. Then where did Big Bang come from? Because like, you know, Big Bang starts, when Big Bang happens, time and space happens, matter exists, materi jadi ada. Tapi sebelum itu nggak ada yang namanya materi, nggak ada yang namanya time and space. Terus apa yang cause Big Bang ini terjadi? Padahal menurut hukum sains ada namanya hukum aksi-reaksi. Sebab akibat. Kalau akibatnya adalah Big Bang, berarti harus ada sebabnya kan? Nah sebabnya ini apa? Terus dia bilang, ya gravitasi. Terus jadi kan logical policy. Terus aku bilang, loh tapi kan gravitasi itu di dalam time and space. Berarti kalau ada sesuatu yang menghasilkan Big Bang, nggak mungkin sesuatu itu adalah hasil dari Big Bang, harus di luar dari time and space kan. Baru dia mikir, iya ya. There has to be something that caused the Big Bang to happen yang di luar time and space dan di luar materi. Nah, akhirnya dia mulai mikir, itu yang dinamakan dengan Tuhan. Justru dia yang come to the conclusion that there is something much more than just matter. Tapi kalau misalnya that is the way I approach her dengan bahasa apologetika scientific, I try to relate to her. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya kita sebagai orang Kristen sudah sangat umum dengan jargon-jargon Kristen ya kasarnya, kayak oh Tuhan Yesus mati mengasihi kamu di atas kayu salib, terus apa, glory to God and all those kind of things. Orangnya nggak bisa itu. And I feel like the true meaning of apologetics is so that the gospel can be relatable to everyone. And maybe for some people, presuppositional apologetics work. Nggak bisa kita bilang, atau kayak nggak boleh pakai presuppositional apologetics. Tapi I feel like kita nggak boleh eksklusif bilang kalau presuppositional apologetics yang paling benar. Like I said, kalau Tuhan yang ciptakan alam, Tuhan yang ciptakan filsafat, Tuhan yang ciptakan all these things, bukankah hal-hal itu juga bisa digunakan untuk pada kemuliaan Tuhan, untuk membawa orang kepada Tuhan? So I think it's wise to consider different types of Christian apologetics tergantung sama lawan bicara kita.
Yeah. I hope that Oke. Ini mungkin yang lebih ya menurut saya sih cukup menarik ya. At the end, why Christian? Mereka tanya seperti itu. At the end, setelah journey yang panjang mungkin waktu itu, kenapa akhirnya memilih kekristenan? Cynthia sendiri sih. Ini lebih ke sharing. Dan pertanyaan yang relate juga dengan hal itu adalah why should we believe in Christ gitu. Jadi mungkin Cynthia bisa share juga your journey. Thank you for the question. This is I think this is a very important question ya. Soalnya kalau kita ngomongin tentang ateisme kan ketiadaan Tuhan, apakah Tuhan ada atau nggak ada. Tapi setelah kita datang ke konklusi kalau Tuhan itu ada, kenapa kok Tuhan yang kekristenan? Padahal agama di dalam dunia ini banyak banget kan. I think one of the things I want to point out itu adalah pertama, like I said, dibandingin sama agama-agama lain, kekristenan itu paling konsisten. Misalnya ini. Tuhan itu adalah kasih. God is love, gitu kan. Tapi kalau kita ngomong tentang love itu nggak ada artinya kalau nggak ada subjek yang dikasihi. Ya kan? Nggak bisa misalnya saya pergi ke hutan, terus habis gitu, saya sendirian di sana, nggak ada siapapun, terus saya mengklaim, I am love, I'm a loving person. Kok bisa? Padahal nggak ada objek untuk dikasihi. Bagaimana bisa membuktikan kalau you're a loving person? Nah, kebanyakan agama-agama lain jadinya short di sini. Jadinya kan nggak konsisten. Kalau misalnya Tuhanmu, misalnya ngomong tentang in Islam or like in Judaism, misalnya Tuhanmu tuh satu dan Tuhanmu tuh adalah kasih. Saat manusia belum diciptakan, saat malaikat belum diciptakan, apakah Tuhanmu tuh masih kasih? Padahal nggak ada objek untuk dikasihi. Nah, kalau misalnya baru Allah adalah kasih baru saat manusia dan malaikat diciptakan, berarti sifat Allah tergantung pada eksistensi manusia. It doesn't make sense. Ya kan? Tapi di dalam kekristenan kita tahu for a fact kalau Christianity is a God of Trinity. Jadi ngomong God is love is because there is this relationship between the Father, Son, and the Holy Spirit. Jadi banyak kekristenan itu self-sufficient. Walaupun manusia dan malaikat belum diciptakan, klaim bahwa Allah adalah kasih makes sense, soalnya ada relationship antara those Trinity. Jadi secara logika pertama kali, Christianity is completely different kan? Trinity adalah this concept, this doctrine yang unique to Christianity kan. Terus selain itu, ada banyak hal sebenarnya nggak cuma tentang Trinity, tapi itu cuma salah satu contoh. Mungkin like in other opportunities bisa aku jelasin di dalam yang lain. Tapi selain itu, pertama Christianity paling consistent logically. Terus yang kedua, Christianity is very, very attractive. Like what I said repeatedly. Saya ingat pas itu khotbahnya Pak Joy Manik ya. Pak Joy Manik pas itu sempat khotbah, dia tuh ngasih ilustrasi tentang bagaimana God is just, but He's also loving at the same time. Nah, kenapa kok hanya di dalam kekristenan itu Tuhan jadi manusia, terus mati buat kita, supaya kita bisa punya relationship sama Dia. Itu kan very unique to Christianity. Gak ada agama lain yang kayak gitu. Dan menunjukkan sebenarnya kalau Tuhannya di dalam kekristenan itu nggak cuma just, tapi He's also loving. Analoginya yang Pak Joy Manik berikan itu kayak gini. Ada seorang raja yang maha kuasa dan dia tuh mengeluarkan suatu rule. Dia bilang, nggak boleh makan buah dari pohon ini. Kalau yang makan buah dari pohon ini akan dihukum mati. Disebarkan ke semua penduduk yang ada di sana, tok stempel raja official. Terus setelah waktu berjalan, tiba-tiba ada prajurit, soldier yang datang ke dia, terus bilang, Tuan Raja, I have to report to you about something. Kenapa? Ada yang makan buahnya. Raja itu marah. Dia bilang, kenapa kok? Walaupun saya sudah bilang jangan makan buah ini, kenapa kok tetap ada yang harus makan?
Because I have this rule, yang makan buah itu harus mati, hukum mati. Orang yang makan buah itu. Ternyata, when he realized, he was so shocked, kalau orang yang akan dihukum mati itu sebenarnya ibunya sendiri. His own mom. And he was like, Mom, why would you do that? I already told you that you're not supposed to eat this. Terus mamanya kayak, oh yeah, I'm so sorry, la. Terus tapi yang menarik sebagai seorang raja yang just, yang adil, berarti hukuman harus dijalankan. Tapi sebagai seorang raja yang mengasihi ibunya, dia nggak mau ibunya untuk mati kan? Untuk gitu. Apa? What do you call it? Flog. I don't know what the Indonesian of it, but anyways. Jadi akhirnya yang raja ini lakukan, instead of letting his mom being killed, he was like, nggak usah mama, yang penting aku aja. Does that mean that he's not just? Enggak. Di dalam setiap ada hukum yang dilanggar, pasti ada konsekuensi, pasti ada hukuman yang harus dijalani oleh seseorang. Tapi karena dia juga not only just, tapi he is also God of love, dia mengorbankan dirinya sendiri supaya yang lain bisa hidup. Dan saya merasa nggak ada rekonsiliasi yang lebih atraktif, nggak ada rekonsiliasi yang lebih beautiful than the reconciliation that Jesus Christ offered to us when he died on the cross for us. He showed that he is just, but he also loves us very much. Dan the last thing is that, pertama, kalau yang pertama tadi it's more logical, yang kedua it's more attractive, yang ketiga itu adalah personal experiences. Selogis-logisnya kita, scientificnya kita, I get to experience what it's like being a Christian and having a personal relationship with God. Untuk memahami kalau Yesus menyelamatkan is one thing, but to experience what it's like being saved by God is another thing. Short story about my grandpa. So my grandpa recently passed away late last year because of cancer. It was a very devastating moment for me, soalnya dari semua orang yang ada di dalam hidup saya, very few people yang benar-benar see my potential in science and supports me in science is my grandpa. Dari dulu sebenarnya nggak ada opportunity untuk sekolah ke luar negeri. Tapi karena my grandpa yang really push it kayak, Shin, you have to go sekolah di luar negeri. I believe in you. This is your calling and I'm gonna support you in whatever you do. And that's what my grandpa said to me, and that's why he's very dear to my heart. My grandpa came from a very rough background. Dia orang nggak punya dulu. Untuk sekolah aja susah dan harus jadi kayak pembantunya orang lain gitu, keluarganya sendiri. Jadi kalau engkong cerita itu dikasih makan itu nasi basi. Terus kalau misalnya mau belajar itu pakai lilin 1 jam 3 pagi supaya bisa melek. Belajar itu kayak nyubitin dirinya sendiri supaya bisa bangun. And he has such a very hard life sampai akhirnya dia bisa sukses. Dia bisa menghidupi keluarganya. Dia merasa kayak waktu itu aku yang dulu bukan siapa bisa sampai saat sekarang ini sukses, nggak perlu Tuhan. Jadi ya buat apa? And he's a very stubborn and hard-headed guy juga. Tapi justru di akhir hidupnya, saat dia didiagnosa cancer, itu bisa have this heart. Dia doa di depan mama saya, my mom yang lagi jaga engkong saya. Out of nowhere dia doa, Tuhan, kenapa kok baru sekarang aku tertanya apa arti hidupku? Saat aku sudah umur 70 tahun lebih, on my deathbed, kenapa kok aku baru tanya, what is your purpose in my life? And sebenarnya Tuhan, kalau aku lihat ke belakang, your involvement in my life itu banyak banget. Tapi baru sekarang aku bisa menyadari. Ampuni aku orang berdosa, aku nggak layak Tuhan. Tapi kalau aku nggak tahu aku bisa hidup berapa lama lagi, tapi kalau Engkau berikan aku beberapa waktu lagi, biarkanlah in this short amount of time, Engkau gunakan hidupku yang nggak layak ini untuk mempermuliakan nama-Mu. And out of nowhere, he started praying for my grandma, who's not a Christian yet. And he was saying, Tuhan, this is my wife for 50 years, and I want her to experience you
more than I have experienced you, because I know the only source of satisfaction, ketenangan sebelum pergi meninggalkan dunia ini hanya didapat ketika mengenal Engkau. And I want that for my wife. Can you please touch my wife's heart? Hearing that from my grandpa, yang adalah orang yang self-made man, orang yang keras kepala, tapi bisa punya hati yang repentant seperti itu melebihi intellectual pursuit yang pernah saya lakukan. I may know the relationship between evolution and Christianity, I may know Big Bang Theory and stuff, but to be able to see how God saved my grandpa who's so dear for me, membuat aku merasa bukan hanya Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang mengatur alam semesta, yang membuat alam semesta, tapi Tuhan Yesus itu juga adalah personal savior. He's not the God who's up there, but He's also a God who loves you and knows each and every one of you personally, and He wants a relationship with you. So, I feel like that is why I'm a Christian. Wow. It's beautiful, Cynthia. Thank you so much. And lastly, in practical, what would you say to any of us yang mungkin struggling in our faith, gitu ya, yang sementara bergumul dengan kondisi semua ini, mempertanyakan Tuhan, and so on. Apa yang bisa Cynthia bagikan mungkin, apa yang harus mereka lakukan. And then secondly, what would you say to all parents here maybe, yang mungkin anak-anaknya juga bergumul dan kayak mempertanyakan Tuhan dan mungkin mau jadi ateis gitu. Please, thank you. Thank you for the question. I think what I want to say kepada yang sekarang lagi bergumul itu adalah hanya karena, for me personally, hanya karena saya belajar apologetika dan suka baca buku apologetika, bukan berarti sekarang ini saya nggak punya doubt sama sekali. Banyak orang, banyak gereja itu merasa kalau misalnya, oh doubt, tabu, nggak beriman, bidat gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kayak Tim Keller bilang dalam bukunya Reason for God, doubt itu sebenarnya kayak imunitas gitu, kayak vaksin. Dia bilang kalau kita ngomong tentang vaksin kan virus atau patogen yang dilemahkan dimasukin tubuh kita supaya tubuh kita bisa punya natural immunity untuk melawan virus itu sendiri, supaya nggak perlu minum obat lagi gitu kan kasarannya. Nah, doubt itu sebenarnya kayak gitu. Kalau misalnya dulu saya nggak pernah doubt iman saya sama sekali, saya nggak mungkin ada di tempat ini sekarang ini. I would have never been able to talk about Christianity to the people around me. I would have never been able to have this Zoom meeting with you guys. Justru semua ini berasal karena I doubted my faith. And I think a part of being a Christian, the beauty is that Yesus nggak pernah melihat doubt sebagai sesuatu yang very bad. He actually welcomes question. He actually welcomes these kind of things. And I believe that as long as you search for the answer, I think that you would eventually find it. Then it's okay to doubt. And yeah, I feel like that's what Christians need to hear juga sih. Dan yang the other thing buat orang tua yang anaknya mungkin ada yang menjadi ateis dan lain-lain, I feel you. Soalnya juga kayak I have a little brother, dan mungkin karena kayak sering dengar obrolanku sama adikku yang lainnya, sama my parents, dia jadi punya ideas about like world and stuff like that. But I think there are many resources di luar sana yang sangat membantu, khususnya buat orang tua. Kayak mama aku kan nggak mungkin aku suruh baca bukunya William Lane Craig atau kayak Alvin Plantinga, nggak mungkin. Tapi ada buku-buku yang sebenarnya very beneficial buat orang tua yang mau belajar apologetika. Simple, relevan, dan sangat aplikatif banget kan sebenarnya. Buat apa teori kalau nggak bisa diaplikasikan? Sedangkan ada buku-buku yang benar-benar praktikal. Yang mungkin saya mau suggestkan itu adalah Mama Bear Apologetics. It's a very good book. Kalau misalnya ada yang nggak tahu tentang Mama Bear Apologetics, I'm actually writing a series on Mama Bear Apologetics di Instagramnya Apologetika Indonesia. Kalau misalnya lihat ada
post-post yang cute, gambarnya beruang, warna hijau, itu adalah serian untuk orang tua yang anaknya struggling terhadap ateisme, pandangan-pandangan dunia, terus self-helpism, kayak tidak butuh hal yang lain-lain, yang penting apa yang aku mau, gitu. Relativisme dan hal seperti itu. Jadi I would definitely recommend you to check out that Instagram. Selain itu, I think yang juga harus important is that you have a sense juga ingin belajar in a way. I feel so sad sometimes, ada beberapa pendeta sekarang ini, mungkin pendeta yang sudah lama gitu ya, pemain lama, yang handle our parents and like the generations before. Mereka merasa kayak khotbah yang super simple, itu cukup buat anak muda zaman sekarang. Aku nggak deny kalau ada banyak khotbah super simple yang cuma bilang bertobatlah, itu bisa nyentuh hati orang. Soalnya in the end, pertobatan itu bukan datang dari kita, tapi by the gift of the Holy Spirit. Tapi at the same time, we have to be aware kalau misalnya zaman sekarang dengan adanya globalisasi, akses ke internet, anak-anak yang mulai lebih kritis, you can't convince young Christians to stay Christian if you don't know what you're talking about. You have to learn to speak their language, and I think itu adalah salah satu bentuk kerendahan hati juga. Kalau mau belajar dan berusaha memahami anak-anak zaman sekarang cara berpikirnya gimana, apa yang attract mereka, dan nggak hanya menggunakan, oh pokoknya ini yang terbaik, aku soalnya percayanya karena ini, jadi anakku harus percaya juga karena ini. I think it takes a lot of humility and a lot of effort juga sebenarnya. Nggak bilang kalau it's gonna be easy, but I think for the faith of our kids, for the eternal salvation, for our future generation, it's super worth it. Okay. Thank you, Cynthia. Saya pikir itu practical ways untuk kita semua ya, untuk kita stay in track, dan mungkin yang sedang bergumul juga, saya pikir tetap kasih karunia Tuhan menjadi bagian kita, Tuhan memberikan itu. Once again, thank you so much, Cynthia, for your time. Dan buat semua participants juga, ya ini udah melebihi 22 menit actually. Saya tidak memikirkan ini akan seseru ini perbincangan kita di siang sampai sore hari ini. But anyway, thank you Cynthia for your story, and it's powerful. Tapi balik lagi itu semua untuk memuliakan Tuhan gitu ya. Karena at the end itu semua pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Mungkin aku mau menyimpulkan dan mengutip salah satu hamba Tuhan pernah bilang seperti ini. Ketika kita bergumul di dalam kehidupan kekristenan kita, di dalam perjalanan keimanan kita kepada Kristus, ingatlah perjalanan ini pun adalah miliknya Tuhan dan Dia bersama-sama dengan kita. Dan mungkin ketika kita lost, bisa aja ada dua kemungkinan. Kalau kita ingat kisahnya domba yang hilang dan anak yang hilang, bisa aja Tuhan membuat kita datang kepadanya, memberikan kerinduan itu seperti anak yang hilang. Di satu sisi, bisa juga sama seperti domba yang hilang. Tuhan yang mencari kita. At the end, Tuhan yang membuat kita datang dan punya hati untuk datang kepada Dia. Seperti itu. Dan thank you so much semuanya sudah boleh stay sampai saat ini. Mungkin untuk closing-nya, saya mau memberitahukan bahwa sharing hari ini akan di-post di Brown Teeth Production di YouTube channel. Jadi make sure kalau mungkin ada beberapa dari kalian yang melewatkan di bagian awal, boleh go check nanti ya. Nanti mungkin akan dipublikasikan juga waktunya kapan sudah, maybe in next few days gitu ya. Jadi stay tune aja, tunggu aja. Gitu, kita akan mengakhiri sharing kita hari ini. Mungkin juga tadi ada beberapa orang yang bilang, Cynthia mungkin if you mind untuk share yang tadi, your share screen tadi yang kamu share tadi, ya in PDF mungkin bisa di by chat ini kalau Cynthia berkenan gitu ya, supaya beberapa dari mereka juga boleh melihat, boleh mengikuti juga gitu. And saat ini kita sudah di penghujung akhir acara. Saya minta kesediaan Pak Timothy untuk bisa menutup kita di dalam doa. Oke, terima kasih banyak untuk sharingnya Cynthia, sangat memberkati sekali. Mari teman-teman sekalian kita akan tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kesempatan kami bisa kembali dikuatkan, disegarkan
kami mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ya Tuhan, dan kami bersyukur untuk itu. Saat ini juga kami mau berdoa, juga mungkin buat teman-teman yang saat ini sedang bergumul dengan iman kepercayaan mereka, atau mungkin ada orang tua yang sedang menghadapi pergumulan karena ada anak-anaknya yang sedang mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan yang sulit untuk dijawab oleh orang tua. Kiranya Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan mau membuka jalan bagi setiap kami untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini ya Tuhan. Kami sadar ini tidak mudah, tapi kami percaya ketika pertanyaan itu muncul, ini adalah suatu kesempatan yang sengaja Tuhan siapkan bagi setiap kami untuk bisa bertumbuh dalam iman. Bersyukur untuk sharing yang sudah Dia berikan pada siang hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati dia dalam studi pelayanannya Tuhan. Engkau memberkati dia juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terutama yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing dimanapun kami berada. Tangan Tuhan kiranya senantiasa menyertai dan memimpin. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Thank you semuanya. Thank you guys. Oh ya, besok sudah ada di YouTube ya. Makasih Sin, makasih teman-teman yang sudah join hari ini. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.